Ibu adalah salah satu dari keterwakilan 30% perempuan di Bawaslu. Dan itu memang disyaratkan, Bu? Kabupaten Ketapang Melebihi. Ya, karena kita ada 2. Oh iya. Suka ya, Bu ya? Alhamdulillah. Jadi perempuan-perempuan di Kabupaten Ketapang ini ternyata memang luar biasa, saya rasa ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Selama bergabung di Bawaslu nih, apa yang paling Ibu merasa ilmu saya tersalurkan, saya merasa enjoy, atau bagaimana nih Bu? Berapa persen itu? Jadi gini, ceritanya panjang ya. Saya makanya jangan takut untuk kawan-kawan memulai mungkin mendaftar di Panwaslu Kecamatan atau tidak punya kesempatan di Panwaslu Kecamatan, punya kesempatan di pengawasi desa, PPL atau PKD, tidak punya kesempatan di situ, ada lagi di tempat di PTPS namanya. Jadi Bu, saya itu sebenarnya kalau dibilang ini sengaja itu tidak sengaja. Dan nggak pernah kepengen juga kayaknya sih. Tidak, misalkan kalau nggak ngebayang juga. Biasanya itu kan cita-cita jadi dokter, jadi polisi, jadi guru, guru. Kan, jadi guru kan gitu. Iya. Kalau yang ini nggak kebayang juga. Lalu tek, nah kan gitu. Cuman saya berawal dari pengawas di desa. Tuh. Itu guys. Dari desa guys. Dari desa saya. Menjadi komisioner Belum. Bawaslu. Enggak, maksudnya awal-awalnya itu loh. Awalnya tuh pengawas desa. Kemudian akhirnya pengawas di kecamatan. Naik lagi ke kecamatan, dari desa langsung ke kecamatan, terus masa jabatan saya di kecamatan itu tidak habis. Tidak selesai. Kenapa itu? Karena lulus di Bawaslu Kabupaten Dipindah Bawaslu, Masya Allah. Tapi prosesnya memang panjang. Yang tidak semudah menepuk tangan. Tapi memang kita harus punya semangat juang ya. Ya inilah yang bisa kita katakan perempuan-perempuan tangguh. Memang mulainya harus dari nol dulu. Nah, seperti kita naik tangga, mungkin langsung tangga yang ke-7, tangga yang 1 sampai 6 dilakukan ya nggak mungkin juga. Iya. Walaupun ada beberapa yang mendapatkan kemudahan seperti itu karena mereka punya privilege yang luar biasa barangkali. Tapi alhamdulillah Ibu Herlina tidak seperti itu. Tidak. Dan tidak pernah menyangka bisa jadi komisioner Bawaslu Ibu ya. Jadi selama ini mungkin rasa syukur berapa persen nih Bu kira-kira nih bisa di Bawaslu? Saya berasa syukur berapa persen? Iya, ketika berada di Bawaslu ini. Saya bilang 100%. 100% bersyukur ya Bu ya. Iya. Walaupun ini di sini ini kerjaannya berat. Karena berat, makanya saya bersyukur. Iya. Kalau nggak berat nggak ada tantangan Ibu ya. Iya. Artinya kalau Ibu bersyukur, Ibu bisa melewati semua ini dengan baik dan benar. Amin. Amin. Dan memang alhamdulillah ini sudah tahun keempat loh jadi anggota Bawaslu. Tahun keempat jadi anggota Bawaslu periode yang pertama. Iya, periode pertama. Berapa periode boleh Bu? 2 periode. 2. Iya. Jadi nanti 1 periode 5 tahun nih. 1 periode 5 tahun. 10 tahun. Sekarang usia mungkin udah 7 atau bercanda Ibu. Iya, bercanda mana Bawaslu tidak bisa udah 7. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi basic, tapi nggak pernah ngajar Bu ya, karena Ibu ini kan sarjana pendidikan di sana. Ngajar saya. Pernah ngajar? Iya. Di mana tuh? Iya. Ini lagi. Iya. Saya cuman guru PAUD. Masya Allah. Bukan honor sih, cuman dapat insentif dari sekolah malah. dari dinas pendidikan. Oh, dari dinas pendidikan. Kirain dari sekolah. Iya. Dari sekolah lah, Masya Allah. Iya. Oh, pernah jadi guru honor juga ya Bu ya? Iya, pernah. Berapa tahun itu Ibu? Dari 2010. 2010. Sampailah berhenti ketika menjadi Setelah dilantik saya berhenti karena tidak boleh. Iya dong, pastinya. Tidak boleh merangkap-rangkap. Tidak boleh merangkap-rangkap. Iya. Jadi Tinggal fokus kerjanya.
semua lembaga juga mewajibkan seperti itu pastinya. Iya. Apalagi ini lembaga negara. Ya, ini lembaga pekerjaannya berat, Tanggung jawabnya berat. memang tidak bisa dirangkap-rangkap. Kecuali merangkap dari istri dan ibu rumah tangga. Itu pasti. Itu lain lagi. Kadang-kadang mereka juga harus mengalah. Suami demi dan negara. anak-anak. Jadi mereka anak-anak sudah paham ibu ya. Alhamdulillah mereka sudah paham. Suami apalagi. Suami mensupport. Dan keluarga besar pastinya. Iya, keluarga Masya besar. Allah. Kalau tidak didukung oleh keluarga besar atau bahkan suami dan anak-anak, mungkin tidak sampai dengan titik di sini, ya Bu ya. Saya yang paling berperan menurut saya membentuk karakter saya ini adalah bapak saya. Bapak. Iya, dia mengarahkan Beliau saya. yang mengarahkan Ibu Herlina sampai seperti ini. Bukan maksudnya udah dididik saya itu. Inspiring lah, menjadi inspiring dari untuk ibu maksudnya. Tapi kan bukan untuk ini. Maksudnya menjadi maju gitu loh. Iya. Tapi bukan untuk Bawaslu ini, tapi jadi karakter saya itu dibentuk secara tidak langsung oleh beliau dengan dia itu melibatkan saya itu di sesuatu yang memang mengarah menjadi sesuatu yang memegang kebijakan. Masya Allah. Yang mampu mengambil keputusan. Dan yang boleh mengambil keputusan biasanya pemimpin. Ibu ini Iya. banyak banget jabatannya di Bawaslu ini Bu. Dan Nggak banyak sih, lumayan banyak ini. Berarti mampu. Berarti dia nggak mampu dan alhamdulillah sudah terbukti mampu. Sukses kemarin pilkada 2020 kan Iya. sudah diawasi oleh Bawaslu yang ada ibu di dalamnya, ya kan? Ada perempuan di dalam. Tahun 2019 kita ada pemilihan kepala daerah juga dan gubernur, kemudian alhamdulillah. Jadi tadi rasa syukurnya sampai 100%. Kemudian ada sesuatu yang sangat menyakitkan nggak Bu, yang pernah Ibu rasakan ketika menjadi komisioner Bawaslu ini? Sakit itu banyak. Tapi itu nikmat. Tapi kalah dengan rasa syukur tadi Bu ya? Iya, sakit itu banyak tapi itu nikmat. Karena gini, kalau pekerjaan kita tidak punya tantangan, kita tidak akan maju. Masya Allah. Betul Bu, betul. Iya. Kalau jalannya lurus terus. Terus kita tidak akan maju. Benar-benar. Tapi kalau pekerjaan itu kita punya hambatan, Tantangan di situ kita akan mencari solusi apa sih supaya bisa menghadapi tantangan. Jangan dibilang pekerjaan di Bawaslu itu tidak sakit. Tapi saya mensyukuri dengan sakit ini begitu nikmat, banyak ilmu yang kita ambil, pelajaran hidup membentuk kita. Dimana ya kita tahu ibu-ibu itu adalah kita ini adalah sebenarnya kalau di rumah itu mak-mak yang pakai daster. Iya. Di sini aja Di sini aja ya kayak gini. Di rumah mah. Di rumah mah ya tetap istri, tetap ibu, tetap ibu, tetap masak juga, tetap masak juga, beres-beres juga, iya, kalau hari nyuci Minggu. juga. Bahkan bangun sebelum azan subuh biasanya. Iya. Baik. Jadi cita-cita Kartini ini memang tidak pernah salah ya Bu ya. Iya. Ya, sebagai perempuan kita dituntut banyak dan pekerjaan kita ini laki-laki tidak akan sanggup. Iya. Mana ada bapak-bapak yang merangkap jadi pulang kerja masak, ngurus anak, kemudian ke kantor juga. Mereka nggak akan sanggup. Iya. Dan perempuan bisa mengerjakan itu. Dan saya serta ibu adalah perempuan. Masya Allah. Yang beruntung. Amin ya Allah. Semoga ada lagi perempuan-perempuan beruntung di luar sana. Di sana dengan bukan harus menjadi Bawaslu, bukan harus jadi penyiar radio, Mari kita menjadi perempuan yang sukses di bidang kita masing-masing. Sesuai dengan bakat kita, kemampuan kita. Jangan berhenti belajar pastinya. Iya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan merasa bahwa kita sudah cukup ilmu. Cukup ilmu tidak, ilmu itu kita belajar sampai ke liang lahat kan, dari ayunan sampai
ke yang lain. yang lain itu juga terus belajar. Oh. Karena kita merasa diri kita pintar, kita menjadi tidak menghargai orang lain. Jangan juga seperti Iya, sangat tidak. Tidak boleh. menguntungkan diri kita. Iya, kita tetap hormat kepada siapapun. Jadi Bu, artinya rasa syukur ini Ibu wujudkan dengan selalu melakukan tugas-tugas baik itu di kantor maupun di rumah dengan sebaik-baiknya Ibu ya, pastinya ya. Pastinya, Makanya keinginannya. Makanya wajah Ibu ini, saya tadi pikirnya usia beliau ini di bawah 40 ya. Nggak mulai. Nggak, emang iya. Tapi ternyata rahasia dong guys. Gak ada rahasia guys. Gak ada rahasia. Beliau lahir tahun 1977. Gak ada. Tahun ini berarti 4 tahun. 45. 45 tahun. Oktober nanti. Oh iya. Tapi belum ulang tahun. Asik, belum ulang tahun. Berarti bulan depan ulang tahunnya nih ya. Asik, Masya Allah. ya. Mudah-mudahan panjang umur, Amin. sehat Ya walafiat, kerjaan dan tugasnya lancar. Iya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bisa Ya mengantarkan Allah. anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Selamat Ibunya dunia S1, anaknya harus S3. Amin. Amin. Ya Allah. Ini prosesnya anak-anak masih di proses Belajar. Jadi yang terakhir nih Bu, pesan Ibu Herlina sebagai perempuan kepada para perempuan. Sekali lagi, tadi sebenarnya udah banyak sih pesannya. Ada perempuan untuk apa nih? Untuk menjadi perempuan yang tangguh. Harus kalau menjadi perempuan yang tangguh, awet muda. Jadi perempuan yang tangguh, awet muda. Jangan urus urusan orang lain. Masya Allah. Lanjut Bu. Iya. Satu. Jangan urus urusan orang lain. Iya. Iya. Kemudian kedua, kalau kita ingin menjadi perempuan sukses, belajar jadi dirimu. Kemudian tetap terus belajar dengan peluang yang ada di sekitar kita. Kalau mau banyak ilmu, itu jangan tanya, misalkan pekerjaan itu jangan tanya gajinya berapa. Tapi tanya dulu diri kita mampu atau tidak. Ini belum apa-apa udah ngajuin gaji. Padahal dia tidak tahu kerjanya apa. Jadi jangan tanya gaji. Terus kemudian itu apapun yang ada di depan kita, kalau kita mampu, masalah finansial itu kadang-kadang itu bukan datang dari situ, tapi dari mana? tapi datang dari mana-mana. Saya pernah dapat hikmahnya waktu saya mengajar PAUD. Mengajar PAUD itu, saya dari pertama mengabdi tidak digaji, malahan uang saya sendiri yang keluar untuk pembelajaran anak-anak. Karena di situ kebetulan memang jauh dari sekolah TK itu belum ada, jadi kita mengabdi di situ. Kemudian dapat honor 100.000. 100.000 Bu? Ya, 1 bulan. Banyak itu. Banyak. Dulu waktu kita kecil 100.000 banyak loh. Itu 2010, 2011 itu 100.000. Lanjut Bu. 125, kemudian akhirnya itu ada berapa lagi? Yang paling terakhir saya terima itu 500.000. Wah, banyak itu ya Bu. Banyak itu 3 bulan sekali Bu. Masya Allah. 500.000. Alhamdulillah. Setengah juta loh. Setengah juta. Kalau 500.000 tuh dikit, tapi kalau setengah juta banyak Bu. Itu honor saya di situ. Cuman saya di situ senang, bahagia banget. bahagia. Senyum sana, senyum sini. 500.000 serasa 5 juta. Terus di situ, tapi rezeki saya bukan di situ. Tapi di tempat lain. Job saya yang tidak Disangka-sangka. disangka-sangka, kemudian yang tetap saya bisa ngajar, tapi saya harus kerja, pulang ngajar, kerja siangnya, pulang istirahat bentar, malam lagi depan laptop. Nah, tapi itu kerjanya berat sih. Kadang-kadang tidak semua perempuan yang bisa. Tapi yakinlah kalau kita punya kemauan itu, Semuanya. semua pasti bisa. Kedua, ikhlas. Itu yang penting. Di saat kita melakukan kegagalan, ikhlasi, tapi jangan menyerah.
kalau saya meyakini bahwa di saat kita tidak menyerah itu Allah akan mendengarkan doa kita, kemudian Allah akan mengabulkan permintaan kita dengan usaha kita yang udah seberat itu. Jangan maksimal pasti. Ya, jangankan Tuhan, manusia aja kalau kita gigih terus kan kasihan kan? Iya. Jadi di usia yang ke-45 ini apa yang Ibu inginkan waktu kecil belum kesampaian? Waktu kecil belum kesampaian. Mungkin ada sesuatu barang atau pengen apa gitu, tapi belum kesampaian sampai dengan saat ini, apa tuh? Saya rasa apa yang saya harapkan waktu kecil, karena saya memang di latar belakang dari keluarga yang tidak mampu juga, bukan yang berkelebihan, ya biasa aja. Jangan bilang tidak mampu Ibu. Ini orang tua bisa menguliakan sarjana pendidikan loh. Itu kan bilang kan gitu, kita Iya. kan cuman keluarga yang Biasa saja, sehingga waktu kecil itu tidak ada hal yang muluk-muluk yang diimpikan. Tapi alhamdulillah yang mungkin yang diimpikan itu sekarang sudah tercapai sih. Iya. Untuk kalau masa yang kecil. Terus Hampir kemudian semua udah kesampaian ya Bu ya. Insya Allah. Cuman harapan di setengah baya ini yang masih belum tersampai. Ke tanah suci dalam proses. Iya itu. Sama ya Bu ya. Terus anak-anak, harapannya tuh anak-anak bisa menempuh pendidikan. Putra putri berapa Bu jumlah? Cukup 2 sesuai dengan anjuran pemerintah. Tidak mau bantah. Penurut banget Ibu ini. Iya. Cukup 2 saja. Ayo berkeluarga berencana. Ayo Iya. berencana. Perempuan laki-laki sama saja. Iya. Kebetulan saya di Sepasang. Alhamdulillah. Bukannya mungkin cuma 2. Jadi sepasang udah pas banget ya Bu ya. Ada lagi paling cuma 1 yang mungkin belum tercapai dan tidak akan mungkin tercapai. Apa itu? Kebetulan membahagiakan, kebetulan beliau sudah meninggal. Rasa ada penyesalan berapa hal karena pada saat beliau meninggal kita belum mapan, sehingga ada rasa bersalah di dalam itu yang tidak bisa kita penuhi ke almarhum Bapak. Ibu. Ibu. Bapak masih ada. Justru Ibu udah nggak ada. Iya, Ibu udah nggak ada. Tapi rasa-rasanya orang tua itu melihat anaknya hidup sudah lumayan pun rasanya mereka sudah bahagia. Iya, amin, mudah-mudahan. Iya, itu saja Bu ya. Terima kasih ya Bu Herlina ya. Kita sudah bertutur kepada pendengar pemirsa Radio Kabupaten Ketapang. Yang terakhir nih Bu, lembaga penyiaran Radio Kabupaten Ketapang ini kan sudah berinovasi sejak kita mulai 2017 itu. Setiap kita siaran kita juga selalu memakai sosial media karena memang sudah zamannya nih Bu. Jadi suara atau audionya kita siarkan di radio, videonya seperti ini kita posting di sosial media. Jadi gini Bu, menurut Ibu sebagai komisioner Bawaslu, kami ini kan sudah kolaborasi dengan sosial media, istilahnya sudah seperti tayangan di televisi. Pendapat Ibu gimana nih kalau kayak gini? Pendapat saya gini, siaran di RKK itu saya rasa saya nggak penting. Kenapa? Karena itu resmi. Biasanya itu di sosial media itu ada namanya hoax. Nah, sehingga kita itu harus memikir, oh ini benar atau tidak. Tapi dengan adanya RKK, saya meyakini bahwa berita-berita ataupun informasi-informasi yang disampaikan itu merupakan akurat berdasarkan dari fakta yang ada.
Nah, 100% benar. 100% benar. Ya, Jadi, harus benar. bukan isu lagi. Ah. Nah kan gitu kan, Iya. ada pertanggungjawabannya. Tapi kan kalau dari sumber-sumber yang lain, Mm-mm. kita kadang-kadang kan tidak tahu nih Mm-mm. sumber Ini ini. media apa? Media apa. Biasanya kan untuk meningkatkan Viewersnya. kan Mereka bikin mengada-ngadakan. berita macam-macam. Tapi kita bersyukur sekali dengan RKK, kita meyakini bahwa berita yang dimunculkan RKK itu akurat. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin. Amin. Selamanya. Seperti itu terus Ibu ya. Seperti Jadi terus. kita bisa nonton juga di sosial media. Yang belum punya akun sosial media hanya bisa dengar di radio itu juga tidak masalah. Akan ada di radio. Akan di radio. Jadi akan ada di radio maksudnya. Jadi artinya Ibu Herlina yang dulunya hanya bisa dengar di radio suara, sekarang sekaligus bisa menonton juga siapa yang ngomong. Agak surprise atau amazing atau gimana? Amazing. Iya, karena kita juga Udah kayak televisi kan Bu? iya, Oh. kita generasi yang beruntung lah. Iya. Kita generasi yang tua. Tapi Iya. merasakan di generasi milenial. Kita dulu pernah setel kaset, Iya. kemudian VCD. Kaset yang putar. Kita terus VCD, kemudian sekarang YouTube. YouTube. Jadi kita komplit banget ya. Alhamdulillah. Baik. Oke. Baik untuk masyarakat semua, tetap mendengar RKK. Kalau punya kesempatan ya bergabung di sana untuk sekedar silaturahmi. Kemudian juga RKK semoga sukses, jaya selalu, Tetap berinovasi pasti. tetap berinovasi dengan ide-ide yang terbaru sehingga makin menarik. Masyarakat juga semakin banyak yang mengikuti atau bergabung di situ, karena di situ yakinlah informasi yang disampaikan itu benar-benar akurat sesuai dengan fakta, bukan hoax. RKK. Oke. Terima kasih Bu Herlina atas waktunya. Sukses selalu untuk Ibu. Salam buat teman-teman komisioner lainnya dan salam juga untuk keluarga Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.